Di tempat yang jauh, tempatnya di Mars yang jarak antar bumi sekitar 62,07 juta kilometer dengan mengandung karbon dioksida dengan konsentrasi 96% dan oksigen hanya 0,13%. Dihuni kelompok tanah alien yang sedang menunggu bayi lahir dari tanah dan dipantau oleh T. Seseorang nenek tua dengan berjulukan supervisor menyuruh T untuk mencari seseorang wanita untuk diambil atau diekstrak pikirannya dan ditaruh ke robot pengasuh bayi yang dibuat khusus. Lalu supervisor mendapatkan targetnya dan bersiap-siap untuk menculiknya. Di perumahan Permata Indah, seseorang ibu yang bernama Wagina yang sedang memarahi anaknya yang susah untuk membantunya. Mereka masuk, sedangkan anaknya menggerenengi ibunya. Suara telepon berbunyi. Wagina menyuruh Milo untuk mengangkatnya. Ternyata itu bapaknya yang mengatakan bahwa dirinya akan memboking seseorang janda. Lalu ibunya mengambil teleponnya dari Milo bahwa Milo sudah seharian membantunya. Milo pun kegirangan. Makan malam yang sudah dihabiskan, tapi tidak dengan sayurannya. Wagina akan memarah jika Milo tidak memakannya. Ia pun berbohong dengan ibunya dengan menyuruh kucingnya untuk memakan. Setelah itu Milo nobar bokep. Ibunya yang tahu pun memarahi Milo karena tingkah lakunya. Lalu Wagina menyuruh Milo untuk tidur. Wagina mengecek, namun Milo yang disuruh tidur malah bermain jonjotan kasur. Milo mengeluarkan kata-katanya yang berbunyi, "Aku akan bebas jika tidak mempunyai ibu." Wagina menangis mendengar perkataannya Milo. Cap badak tai ini. Terngiang-ngiang akan perkataannya, Milo pergi menemui ibunya. Namun terdapat hal ganjil. Kamar yang tadinya gelap tiba-tiba tersorot lampu yang terang. Milo masuk dan mendapati ibunya telah dibawa oleh alien. Milo yang menyesal dengan perkataannya berlari mengejar. Milo melihat ibunya telah ditali di pesawat. Dengan keadaan mata tertutup, Milo menghampiri dan menendang pesawat tersebut. Namun Milo tersangkut di roda pesawat dan masuk ke dalam pesawat. Sampainya di Mars, ibunya dibawa ke sebuah tempat pengekstrakan pikiran, namun tidak dengan Milo. Ia terperangkap di sebuah penjara bola. Tiba-tiba listrik padam dan kesempatan untuk Milo kabur. Ia berlari dan terdengar suara dari tempat pembuangan sampah. Alien yang melihat Milo kabur menembakinya dengan terpaksa. Milo harus masuk ke tempat suara tersebut dan terjatuh ke pembuangan sampah. Ia bertemu alien yang sama dengan gender laki-laki karena jika ada yang terlahir laki-laki maka akan sama dengan mereka dibuang di tempat sampah. Supervisor tua menganggap bahwa laki-laki hanya bisa dugem, berdansa, dan mabok-mabokan. Tak lama kemudian, Milo ditolong robot mini yang bernama Toolcat. Milo dibawa ke markas asal suara tadi yang menyuruhnya terjun bebas. Ia bernama Gribble. Ia juga seperti Milo, ibunya dibawa dan diekstrak pikirannya. Karena gravitasi yang sedang, Milo diberikan bandol beban untuk mengurangi gaya gravitasi. Milo bertanya pada Gribble yang sudah puluhan tahun tinggal di Mars, mengapa warga Mars menculik seseorang ibu? Gribble menjawab bahwa warga planet Mars membutuhkan kasih sayang dan kedisiplinan untuk ditanamkan ke robot pengasuh yang bernama Nonibot. Gribble juga memberi jam tangan Rolex seri baru kepada Milo untuk memperlihatkan waktu yang bersangkutan dengan pengekstrakan ibunya. Pada akhirnya, Gilden membantu Milo dengan memakan kostum yang sama yang dipakai oleh alien. Gilden mengarahkan Milo agar ikut barisan agar terlihat sama rata. Milo yang deg-degser akan dicek mengakibatkannya ia ditangkap. Gilden yang sudah mempersiapkan pelarian Milo malah pihak musuh yang dibantunya. Milo dibawa dan dipasangi sensor suara. Tak lama kemudian, letak persembunyian Gilden terbongkar dan diobrak-abrik. Milo yang tidak ngeh bahwa Gilden ditangkap meminta agar diberikan jalan pintas, namun dengan terpaksa Milo harus beradu nyawa agar terhindar dari kejaran alien tersebut. Melihat bergantungan dan sedang melakukan aksi vandalisme membuat Milo terjatuh, lalu tim menyelamatkannya. Tim yang belum sadar bahwa Milo manusia mencoba untuk memperkenalkan dirinya.
Tim menemukan sensor suara di belakang punggung Milo dan memberitahunya, lantas Milo bergegas ke markas Gribble. Namun yang ia temui hanya Toket dan pakaian Gilden. Markasnya hancur dibuat oleh mereka. Gribble yang memberontak karena ia takut dengan hukuman. Ia akan dieksekusi dengan cara ditembak. Namun tidak semudah itu. Milo berhasil menyelamatkan Gribble dengan bantuan T yang memberikannya senjata. Mereka berempat kabur dan menggunakan jalur tanah dan udara. Mereka terjatuh di tempat sampah dan bertemu Wignut, teman satu markas, bersama Gribble. Alien yang tidak tahu orang yang lagi senang menembaki mereka. Gribble dan Milo terjatuh ke dalam sungai dengan pemandangan yang cukup indah. Sesampainya di tepian, Milo membantu Gribble melepaskan borgol, kekuatan batu yang tidak ada apa-apanya dengan senjatanya. Milo mengakibatkan Gribble marah karena dia hampir mati terkena tembakan tersebut. Milo dengan hormat meminta pertolongan Gribble, namun Gribble tidak mau karena sesuatu hal yang menyakitkan. Pada saat beranjak meninggalkan, Milo Gribble dipaksa kembali karena Milo membawakan baju pertama kali ia datang ke Mars bersama ibunya. Gribble juga memperlihatkan video di mana semua hal itu terjadi. Gribble yang dengan kekuatan super power-nya mengatakan kepada Milo bahwa kamu harus membawa pulang ibumu. T dan Toket yang datang tiba-tiba membuat Gribble terjatuh. Disitulah Tim melihat lukisan keluarga yang penuh kasih sayang dan kasih cinta. Tim mendokumentasikan bahwa si supervisor itu salah. Mereka berdua menjadi buronan dan fotonya dipampangkan di TV LED. Mereka bersama Tim mencoba ke atas untuk menyabotase seluruh markas. T menggunakan caranya menyuruh Gribble dan Milo agar menyerahkan diri. Lalu T mengambil bius dan menancapkannya ke dua alien tersebut. Setelah menyabotase, Gribble yang tiba-tiba berhenti melihat Wignut dan teman-teman lainnya terperangkap. Ia mengotak-atik sistem agar semua dapat keluar. Mereka melihat anak-anak dikirim ke tempat sampah. Wignut yang mempunyai rasa peduli yang tinggi turun untuk menyelamatkannya. Sampainya di atas roket dan tangga untuk keluar ke permukaan dijaga. Gribble yang jenius membuka pintu palka udara agar para alien pergi. Waktu yang hanya kurang sedikit mengharuskan Milo untuk berlari tanpa melihat jalan. Lubang jurang yang dalam mengakibatkan Milo terjatuh. Gribble yang tahu Milo kesusahan, ia pun membantunya dan mengantarkannya dengan jetpack. Supervisor yang melihatnya menghubungi penjaga untuk menghentikan si Milo dan si Gribble. Di ruang pengekstrakan, Milo berusaha membuka gembok yang susah. Waktu yang semakin mepet, Milo menggunakan senjata untuk membuka. Alhasil pengekstrakan gagal dan mengakibatkan robot pengasuh hancur. Gribble yang sedang menahan pasukan ikut kesetrum arus listrik. T yang sayang dengan Gribble tidak teriak namanya si Gribble. Sistem yang sudah diganti oleh Gribble dengan namanya pun aktif. Wagina terkejut, kenapa saya ada di Mars? Milo menenangkannya dan memasangkannya helm oksigen bahwa ibu telah diculik oleh alien dan dibawa ke Mars. Si nenek tua yang sudah membidik Milo dirusuh oleh Gribble. Tembakan meleset hanya mengenai tanah yang diinjak oleh Milo. Ia terpental dan helmnya juga ikut pecah. Seseorang ibu akan selalu melakukan apapun untuk anaknya. Ia memakaikan helmnya ke Milo. Dari jauh, Gribble yang melihat ibunya Milo kehabisan oksigen berlari untuk mengambil helm yang ia tinggal pada saat melihat ibunya diekstrak. Wagina selamat dan akan pergi ke pesawat, namun dicegat oleh supervisor. Tim memperlihatkan kepada penjaga bahwa apa yang dia inginkan supervisor salah.
Mereka bisa hidup berkeluarga antara wanita dan laki-laki yang akan menghasilkan anak. Akhirnya, mereka percaya dan menangkap supervisor tua tersebut. Mereka semua senang dan hidup tenang tanpa adanya peraturan dari supervisor tua yang goblok. Perjuangan yang membuahkan hasil ya. Milo dan ibunya kembali ke bumi dan bisa menikmati makanan enak serta duda dengan rasa yang berbeda. Tiba-tiba bapaknya pulang. Milo memperlihatkan bahwa dia akan giat membantu ibunya. Sampah yang ada di dapur ia buang. Senjata yang ia bawa ia gunakan untuk membakar sampah tersebut. Film pun tamat.